Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arif, dosen Prodi Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam video seri kuliah Filsafat Islam kali ini saya akan membahas tentang kritik metafisika yang ada dalam tradisi filsafat Islam, khususnya yang terdapat dalam uh, ilmu hudurinya Suhrawardi Al-Maktur. Ilmu huduri ini secara sederhana mungkin bisa dikatakan sebagai ilmu laduni ya. Kritik metafisika Islam yang dilancarkan oleh Suhrawardi Al-Maktul ini sebenarnya merupakan sesuatu yang saya katakan itu melampaui zamannya ya, karena kritik yang disampaikan oleh Suhrawardi Al-Maktul ini pada prinsipnya juga populer di kemudian hari dalam tradisi kritik metafisika barat ya. Dalam beberapa dimensi ini memiliki kesamaan dengan kritik metafisika dalam ilmu hudurinya Suhrawardi ini. Ini terutama terlihat dalam proyek kritik metafisika atau destruksi metafisikanya atau destruksi kelupaan ada yang dipopulerkan oleh Martin Heidegger, filsuf Jerman. Dan destruksi kelupaan ada Martin Heidegger ini kemudian mewarnai banyak tradisi pemikiran metafisika di abad kontemporer ini. Bagaimana bisa Suhrawardi melahirkan kritik metafisika di dalam ilmu hudurinya? Silahkan simak dalam video saya yang satu ini. Sebelum masuk pada pembahasan inti dari seri kuliah filsafat Islam kali ini, saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang siapa itu Suhrawardi. Karena bisa jadi masih banyak ya yang masih belum tahu sosok sufi filsuf yang satu ini. Nama lengkapnya adalah Sihabuddin Yahya Ibnul Habasyi Ibnul Amirok Abul Futuh Suhrawardi Al-Maktul. Dia merupakan sufi filsuf yang berasal dari Persia dan merupakan salah satu peletak dasar ajaran tasawuf falsafi dalam tradisi Islam dengan ajaran filsafat iluminasinya atau lebih dikenal dengan hikmatul isroknya. Ia hidup di masa perang salib ya, atau di masa kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi. Suhrawardi Al-Maktul ini meninggal pada tahun 1191 Masehi di usia yang sangat muda, yaitu ada yang bilang 37, ada yang bilang 38 tahun. Peristiwa meninggalnya Suhrawardi ini sangat menarik, karena saat itu Suhrawardi harus meninggal dihukum mati. Suhrawardi ini dihukum mati karena ajaran sufinya dibaca dalam kacamata fikih. Konon, waktu itu Suhrawardi sudah menjadi salah satu penasehat atau guru dari putra Salahuddin Al-Ayyubi. Dan karena dia menjadi salah satu penasehat, kemudian dia kurang disukai oleh ulama pada saat itu. Beberapa ulama pada saat itu. Nah, pendek cerita, suatu ketika ia kemudian dipanggil dalam sebuah sidang yang dihadiri oleh ulama-ulama fikih. Di situ dia ditanya banyak hal. Salah satu pertanyaannya adalah kurang lebih seperti ini. Suhrawardi ditanya, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkuasa menciptakan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW? Suhrawardi kemudian menjawab, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya. Dari jawaban itu, para fuqaha kemudian menyimpulkan bahwa Suhrawardi ini meyakini kemungkinan adanya nabi setelah Nabi Muhammad. Dan karena Suhrawardi meyakini bahwa akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka mereka menganggap bahwa pemikiran Suhrawardi ini sangat berpotensi untuk merusak akidah muslimin dan merusak agama Islam.
Atas dasar itulah kemudian mereka mengusulkan hukuman mati pada Suhrawardi. Pendek kata, kemudian Suhrawardi dihukum mati karena usulan para ulama fuqaha tadi. Dan atas hukuman mati yang ia timpa itu, kemudian di kemudian hari dia diberi gelar Al-Maktul atau yang terbunuh. Tapi ya, betapapun tubuhnya sudah mati terbunuh, pemikiran-pemikirannya masih terus hidup hingga saat ini. Mereka, para fuqaha atau para tentara pada waktu itu memang bisa merenggut tubuhnya Suhrawardi, tapi tidak bisa merenggut pemikirannya. Baik, setelah tadi kita mengenal atau membaca sekilas tentang sosok siapa Suhrawardi itu, sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan tentang pemikirannya. Salah satu ajaran Suhrawardi yang utama adalah tentang ilmu huduri. Gagasan tentang ilmu huduri Suhrawardi ini dapat dijumpai dalam kitabnya yang berjudul Hikmatul Isyraq atau Filsafat Cahaya, atau ada juga yang menyebutnya sebagai filsafat iluminasi. Gagasan tentang ilmu huduri ini dibangun oleh Suhrawardi karena ketidaksetujuannya atas hikmah al-masyaiyah atau hikmatul masyaiyah atau disebut dengan filsafat peripatetik. Filsafat peripatetik ini adalah aliran filsafat yang pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles. Tokoh-tokoh yang mempopulerkan ajaran filsafat peripatetik ini diantaranya seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan terutama Ibnu Sina. Ajaran hikmatul masyaiyah atau filsafat peripatetik ini dikritik oleh Suhrawardi. Dan ini merupakan pijakan awal dari Suhrawardi untuk membangun ajaran filsafatnya sendiri yang dikenal sebagai Hikmatul Isyraq atau filsafat iluminasi. Salah satu ajaran penting dalam tradisi filsafat peripatetik yang mendapatkan kritik tajam dari Suhrawardi adalah definisi. Menurut Suhrawardi, konsep definisi dalam tradisi filsafat peripatetik itu menyalahi 4 syarat definisi yang dikenalkan oleh Suhrawardi, sehingga definisi yang dikenalkan oleh filsafat peripatetik itu tidaklah pantas untuk dikatakan sebagai syarat utama untuk mencapai pengetahuan. Apa saja syarat definisi menurut Suhrawardi itu yang sehingga membatalkan definisi peripatetik? Syarat definisi yang pertama menurut Suhrawardi adalah bahwa definisi itu harus dibuat lebih gamblang daripada objek yang didefinisikan, bukan setaraf atau bukan lebih samar. Pendefinisian sesuatu itu harus ditempuh dengan mengklasifikasikan segala hal yang membuat objek itu spesifik, baik dalam satuan, parsialitas, atau kolektivitasnya. Syarat yang pertama ini jelas menghantam keras definisi kalangan filsafat atau kalangan peripatetik ya. Karena kaum peripatetik ini membangun definisi dengan genus dan diferensia mengikuti Aristoteles. Kolektivitas sifat dari sesuatu itu tidak akan pernah dirumuskan hanya dengan pernyataan tentang genus dan diferensia. Artinya genus dan diferensia ini tidak akan cukup untuk merepresentasikan sifat-sifat kolektif dari sebuah objek. Salah satu contoh misalkan definisi peripatetik tentang manusia. Mereka mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berpikir, hayawanun natik. Kata manusia dan hewan adalah sesuatu yang berbeda, terpisah. Keduanya sama-sama punya level yang sejajar, sama ya. Sehingga orang yang mengetahui salah satunya belum tentu bisa mengetahui yang lain karena berbeda keduanya ini.
Karena kemudian definisi manusia itu dijelaskan dengan sesuatu yang lain, maka ia bukan semakin memberikan pengetahuan baru kepada kita, melainkan semakin menyamarkan pengetahuan kita. Mereka yang tidak pernah tahu secara langsung tentang manusia, ketika mendapatkan definisi tadi tentang manusia, maka secara otomatis ia akan membayangkan sesuatu yang lain, bukan manusia. Dan ini jelas tidak memperjelas objek yang didefinisikan. Jadi ini melanggar syarat definisi yang menurut Suhrawardi harus memperjelas sesuatu lebih jelas lagi. Syarat yang kedua adalah apa yang akan mendefinisikan sesuatu itu harus sudah diketahui sebelum objek yang didefinisikan. Jadi keduanya tidak terjadi bersamaan. Syarat ini juga telah menghantam konsep definisi yang digaungkan oleh kalangan peripatetik ya. Kalangan peripatetik pernah mendefinisikan matahari sebagai bintang yang terbit di siang hari. Dengan mengacu pada syarat definisi yang diajukan oleh Suhrawardi yang kedua tadi itu, jelas definisi kaum peripatetik akan matahari ini tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang definitif. Karena siang hari itu tidak bisa didefinisikan kecuali dengan terbitnya matahari. Suhrawardi tegas mengingatkan bahwa pengertian akan realitas itu tidak sekedar mengganti kata ya. Karena kata-kata hanya berguna bagi orang yang telah mengetahui atau pernah berinteraksi secara langsung dengan sesuatu yang didefinisikan atau dikatakan itu. Kalau tidak pernah tahu sebelumnya, tidak pernah berinteraksi sebelumnya, maka kata-kata itu ya tidak akan berguna. Artinya definisi tentang matahari sebagai bintang yang terbit di siang hari ini tidak bisa dipahami kecuali orang yang sudah pernah mengalami. Berikutnya syarat definisi yang ketiga menurut Suhrawardi itu adalah definisi itu harus dapat mengombinasikan semua sifat dari sesuatu yang akan didefinisikan. Mendefinisikan sesuatu itu tidak cukup hanya dengan menyebutkan esensi alamiahnya saja, sebab di samping ciri khusus yang dimiliki oleh sesuatu itu, di dalamnya juga terdapat sifat-sifat lain yang menyertainya, yang dapat atau yang harus dipertimbangkan dalam proses definisi. Berbagai sifat lain tersebut harus juga disertakan di dalam definisi. Definisi itu tidak dapat dikatakan valid kalau ia tidak mampu secara benar menyebutkan satu demi satu semua atribut esensial yang secara kolektif ada pada benda atau objek yang akan didefinisikan. Sekalipun atribut-atribut itu tidak terdapat pada benda itu ya. Jadi itu harus disebutkan semua kalau definisi itu ingin dikatakan valid. Definisi yang seperti ini menurut Suhrawardi itu tidak mungkin untuk dicapai. Sebab sesuatu yang didefinisikan itu boleh jadi punya kemajumukan sifat yang tidak tampak. Bisa jadi ada sesuatu yang tersembunyi, yang belum ditangkap oleh pendefinisi. Jadi definisi itu menurut Suhrawardi tidak mungkin. Berikutnya syarat definisi yang keempat. Menurut Suhrawardi, syarat yang keempat ini adalah bahwa pendefinisian sesuatu itu harus dilakukan dengan memungut faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan suplemasi atau idhofah isrofiyah. Hubungan suplemasi ini merupakan hubungan langsung antara subjek dan objek yang diketahui. Kalau sudah mengalami hubungan langsung semacam ini, jelas definisi sudah tidak diperlukan lagi. Tanpa definisi pun, seseorang akan langsung bisa tahu tentang objek yang akan dia ketahui. Syarat-syarat dari definisi dari yang pertama hingga yang terakhir inilah yang kemudian membawa Suhrawardi enggan percaya pada definisi dan memutuskan untuk memperkenalkan metode mengetahui dengan cara yang lain yang dia sebut dengan ilmu huduri atau
ilmu laduni atau apalah istilahnya yang lain, tapi Suhrawardi menyebutnya sebagai ilmu huduri. Prinsip kunci dari ilmu huduri itu ada dua, yaitu prinsip idhofah isrokiyah dan prinsip anaiyah. Mari kita pelajari satu persatu dua prinsip yang tadi itu. Yang pertama, idhofah isrokiyah. Dalam ilmu huduri, untuk mengetahui sesuatu itu harus sudah terlihat menggunakan musyahadah sebagaimana adanya, kama huwa, sebagaimana adanya. Prinsip ini lebih menekankan pengetahuan intuitif yang dalam prosesnya subjek yang mengetahui itu mempunyai penangkapan langsung atas objek tanpa perantara predikat atau definisi. Dengan kata lain, penyampaian pengetahuan dalam ilmu huduri itu adalah melalui metode relasi iluminatif atau idhofah isrokiyah. Atau kalau meminjam bahasa kritik metafisika barat kontemporer, itu biasanya dibahasakan sebagai relasi eksistensial ontologis. Karena relasi iluminatif ini merupakan prinsip kunci dari ilmu huduri, maka ciri utama pengetahuan dengan kehadiran atau ilmu huduri ini adalah objeknya itu imanen. Imanen itu objek yang langsung tanpa representasi atau tanpa definisi. Selain langsung, objek imanen ini adalah juga objek yang identik dengan eksistensi subjek yang mengetahui. Ia bersifat intrinsik dan pasti, merupakan bagian dari tindakan subjek yang mengetahui. Contoh paling baik dari pengetahuan relasi iluminatif ini menurut Suhrawardi adalah anaiyah atau keakuan performatif. Anaiyah atau keakuan performatif itu adalah mengetahui atau mengenali diri sendiri melalui diri sendiri, bukan gambaran atau representasi tentang diri kita. Kata Suhrawardi, sosok aku ketika dipahami lewat representasi atau pengetahuan atau definisi, maka seketika itu juga aku kemudian menjadi dia atau kediaan. Sementara aku yang langsung diketahui lewat relasi iluminatif atau idhofah isrokiyah tadi itu, maka keakuan yang diperoleh melalui relasi iluminatif itu menjadi keakuan yang performatif. Agar lebih mudah dipahami ya dari keakuan performatif tadi dan relasi iluminatif tadi itu, saya akan memberikan contoh perbedaan antara kalimat performatif dan kalimat non-performatif yang dikenalkan oleh Austin. Contoh kalimat performatif itu seperti ini. Aku teriris. Satu lagi, aku minta maaf. Ini kalimat performatif. Nah, kalau kalimat non-performatif itu contohnya begini. Aku bekerja. Aku pergi ke pasar. 4 kalimat yang saya contohkan tadi itu berbeda. Yang satu, dua yang pertama itu kalimat performatif. 2 kalimat performatif itu mengandaikan keterlibatan subjek dengan predikatnya. Sementara yang non-performatif tidak. Subjek tidak menjadi bagian dari predikatnya. Nah, pengetahuan dengan kehadiran atau keakuan performatif itu mirip dengan ini. Dengan kalimat performatif ini, kira-kira penjelasannya seperti itu. Jadi ada keterlibatan antara subjek yang mengetahui dengan yang diketahui. Kalau keakuan dengan representasi atau lewat definisi, maka ia menjadi seperti kalimat tidak performatif tadi ini. Tidak ada keterlibatan antara subjek dengan objeknya. Ia menjadi terpisah. Jadi mungkin begitu ya penjelasan contohnya ya, sederhananya seperti itu.
Sekarang kita masuk pada pembahasan yang cukup krusial, yaitu apakah ilmu huduri ini merupakan bagian dari kritik metafisika? Bukankah dari segi terminologi saja, ilmu huduri ini sudah termasuk bagian dari epistemologi, yang wilayahnya adalah filsafat pengetahuan, bukan metafisika. Tapi tunggu dulu, kita harus tahu perbedaan antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat itu berbeda ya. Antara epistemologi Islam dan epistemologi Barat itu berbeda. Kalau dalam tradisi epistemologi Islam, proses mengetahui itu bukan sekedar proses epistemologis, melainkan juga proses ontologis. Karena dalam tradisi Islam, khususnya dalam tradisi sufistik, mengetahui itu sama dengan mengada. Tahu itu tidak lain adalah ada. Kata mengetahui karenanya memainkan peran yang lebih dari sekedar proses mengetahui, tapi juga sebagai penegasan keadaan wujud tertentu atau penyingkapan status eksistensial. Dengan demikian maka tidak berlebihan kiranya jika ilmu huduri ini juga disebut sebagai sebuah kritik metafisika. Terlebih kalau kita amati secara seksama ya, kritik metafisika yang dilancarkan oleh Suhrawardi yang bentuknya sudah saya jelaskan tadi, dalam beberapa dimensinya itu memiliki kemiripan dengan proyek kritik metafisika atau destruksi kelupaan ada yang digaungkan oleh Heidegger, yang kemudian destruksi kelupaan ada Heidegger ini mewarnai corak filsafat barat kontemporer hingga saat ini. Penasaran bagaimana, di mana persamaan antara keduanya? Silahkan simak video saya yang bertajuk Fenomenologi Eksistensial Martin Heidegger dalam video saya yang lain. Silahkan cocokkan sendiri mana yang sama dan mana yang lain. Kalau ingin yang lebih praktis lagi, silahkan baca skripsi saya. Barangkali itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Terakhir, jangan lupa ya, subscribe channel saya dan kalau perlu share video ini jika memang menurut Anda itu bagus atau perlu. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.